Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaila Gibran dengan NIM G002172 dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait laporan praktikum anatomi saya di blok 2.2 yaitu sistem kardiorespirasi. Sudah sampai ke nomor yang ketiga, yaitu jelaskan anatomi tractus respiratorius inferior. Yang pertama yang saya bahas adalah trakea. Trakea terletak setinggi VC6 sampai VTH4 atau 5, disusun oleh cartilago trachealis, yaitu yang ini. Tipenya adalah hyalin, bentuknya seperti tapal kuda dan menyusun dinding anterior dan lateral. Selanjutnya adalah musculus trachealis di posterior dari cartilago trachealis. Lalu selanjutnya ada ligamentum annular trachealis untuk menyokong agar tidak kolaps, yaitu ada di antara cartilago trachealis. Selanjutnya juga ada JP elastis. Untuk bangunan penting dari trakea itu ada bifurcatio trakea, yaitu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dexter et sinister. Di penonjolan di bifurcatio trakea yang disebut carina. Carina merupakan reseptor batuk dan iritan, sehingga jika ada benda asing yang masuk dan menyentuh carina ini, maka tubuh kita akan merespon dengan batuk atau bersin. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus dibagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi dan respirasi. Zona konduksi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara ke pulmo seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Sedangkan kalau zona respirasi itu untuk pertukaran gas seperti bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Sehingga yang tersusun atlas cartilago itu ada bronchus primarius, bronchus secundus atau lobalis, dan bronchus tertius atau segmentalis. Sedangkan yang tidak memiliki cartilago itu ada bronchiolus terminalis dan respiratorius. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bronchus primarius. Ada dua, yaitu dexter et sinister dari bifurcatio trakea hingga hilum pulmonalis. Untuk yang dexter sendiri, dia itu lebih pendek, lebar, serta vertikal, yaitu sekitar 25 derajat dengan linea mediana, sehingga lebih mudah terkena infeksi karena letaknya lebih vertikal dan lebih dekat dengan pulmo. Selanjutnya adalah yang sinister. Yang sinister itu lebih panjang tapi sempit dan horizontal, yaitu 45 derajat dengan linea mediana. Selanjutnya adalah bronchus secundus atau lobaris. Ada dua juga, yaitu dexter dan sinister. Yang dexter sendiri jumlahnya ada 3, menyesuaikan dengan jumlah lobus pulmo dexter. Masuk ke hilum pulmonalis setinggi VTH 5. Lalu ada satu bronchus secundus eparterialis dan 2 bronchus secundus hiparterialis. Untuk eparterialis dia itu dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis. Untuk hiparterialis dia dipercabangkan setelah masuk hilum pulmonalis. Selanjutnya adalah yang sinister. Jumlahnya ada 2, menyesuaikan dengan jumlah lobus pulmo sinister. Masuk ke hilum pulmonalis setinggi VTH 6 dan keduanya merupakan bronchus secundus hiparterialis. Selanjutnya adalah bronchus tertius atau segmentalis. Yang dexter ada sekitar 10 segmen. Kalau yang sinister ada sekitar 8 atau 9 segmen. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pleura. Pulmo dulu sepertinya. Pulmo sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dexter et sinister. Ada beberapa facies, yaitu facies costalis yang menghadap ke costae dan SIC, facies mediastinalis yang berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Selanjutnya ada apex pulmonis yang ada di atas costa 1 dan masuk ke dasar leher. Lalu ada basis pulmonis yang ada di atas diafragma. Selanjutnya ada margo inferior. Margo inferior itu bertepi tajam, memisahkan facies costalis dengan basis pulmonis. Selanjutnya ada margo anterior et posterior. Margo anterior et posterior dia itu memisahkan facies costalis dengan facies mediastinalis. Untuk pulmo dexter sendiri jumlahnya ada 3 lobus, yaitu lobus superior, media, dan inferior.
setinggi SC2, 4, dan 6. Lalu pulmodexter punya 10 segmen bronchus tertius. Selanjutnya untuk yang pulmo sinister memiliki 2 lobus pulmo, yaitu lobus superior dan inferior setinggi SC2 dan SC6, dan mempunyai 8 atau 11 segmen bronchus tertius. Lalu di pulmo ada ligamento pulmonalis yang merupakan proyeksi pleura untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun struktur di radix pulmonalis saat bernapas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi dari pulmo. Vaskularisasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsional dan nutritif. Fungsionalnya itu arteri vena pulmonalis, nutritifnya itu adalah arteri vena bronchialis. Lalu drainase limfanya menuju nodus limfatikus tracheobronchialis. Untuk inervasinya sendiri adalah plexus pulmonalis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pleura. Pleura ada 2, yaitu pleura visceralis dan parietalis. Visceralis yang melekat dengan pulmo langsung, parietalis yang melekat dengan dinding toraks. Lalu di antara keduanya itu juga ada cavum pleura yang berisi cairan serosa sebagai pelumas. Lalu pleura parietalis dibagi menjadi 4 sesuai dengan topografinya, yaitu ada pars costalis, pars mediastinalis, diafragmatica, dan ada pleura cervicalis. Yang saya bahas pertama kali itu adalah pleura costalis, yaitu yang ini, yaitu menutupi permukaan dalam dari dinding toraks dan terkait dengan coste dan SIC. Selanjutnya adalah pars mediastinalis, yaitu yang ini, yang merah, yaitu menutupi mediastinum. Lalu pars diafragmatica berbatasan dengan ven atau diafragma dan bentuk fascia phrenicopluralis. Selanjutnya ada pleura cervicalis yang ada di apex pulmonalis, yaitu ada kubah berbentuk seperti kubah. Lalu ada yang namanya cupula pleura. Lalu cupula pleura akan dieratkan pada fasa dan pembuluh darah oleh jaringan ikat yang disebut membrana suprapleura atau fascia Simpsons atau ligamentum Zanger-Kendall, yang merupakan fusi dari fascia musculus scaleni, fascia endothoracica, fascia prevertebralis, tunica adventitia fasa besar, dan peritoneum costa 1. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.